Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kekuatannya baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita The Fate of Araat Season 1 part ketiga. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Nah, kan pada episode sebelumnya diperlihatkan tuh sebuah suara misterius di rumah itu. Nah, rupa-rupanya suara itu adalah seorang gadis cantik guys yang merupakan pemilik dari rumah itu. Bahkan Wang Tian dan Aite yang menatap gadis itu sangat terpesona guys, sampai-sampai membuat mata mereka berbentuk hati. Hingga pada akhirnya mereka pun disuruh nih guys untuk membersihkan kamar mandinya dengan nada yang lembut yang membuat Wang Tian dan Aite sangat bersemangat. Akan tetapi, ketika Wang Tian ingin membersihkan toilet wanita itu yang mampet, secara mengagetkan sepotong tangan dalam keadaan yang busuk lalu ketarik. Dan dari belakang gadis itu muncul dan langsung memeluk Wang Tian dengan sangat keras. Dan ternyata gadis itu adalah seorang siluman guys yang merupakan jelmaan dari kucing. Untungnya dengan keadaan lemah, Wang Tian berhasil menemui Xiaofang dan Aite yang kala itu sedang bermain kartu. Akan tetapi, siluman itu lalu menghipnotis Wang Tian guys, dan menyuruhnya untuk membunuh Xiaofang dan Aite. Tapi karena terlalu senang, tak sengaja ekor dari siluman itu mengenai tangan Wang Tian dan membuatnya bereaksi. Di sini Xiaofang sempat cemas nih, Wang Tian tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Tapi bukannya seperti yang ada di pikiran Xiaofang, Wang Tian malah berubah menjadi seekor anjing dan langsung membuat kerusuhan di sana, terutama kepada Aite yang selalu menjelekkannya. Namun anehnya, dalam keadaan seperti itu, Wang Tian malah menurut nih guys dengan perkataan Xiaofang setelah berada di dekat kakinya Xiaofang. Nah, hal itu pun dimanfaatkan Xiaofang untuk menyuruh Wang Tian mengalahkan siluman itu. Dan seketika, Wang Tian pun menurutinya dan dengan mudah menjatuhkan siluman itu. Lalu, di saat mereka memukuli wanita itu, tiba-tiba saja sebuah batu keluar dari mulutnya, yang seketika merubahnya menjadi kucing biasa guys. Dan dalam wujud anjingnya, tentu Wang Tian langsung mengejarnya. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, batu yang keluar dari mulut wanita tadi bercahaya guys, dan membuat sebuah lubang yang seketika menghisap apapun yang ada di sana, termasuk Wang Tian dan kucing sebelumnya yang ia kejar. Sementara Aite dan Xiaofang berusaha untuk lari, sambil mengkhawatirkan keadaan Wang Tian. Lalu, setelah kejadian itu selesai, ternyata Wang Tian tidak terhisap guys, tapi malah nyangkut di pohon. Nah, setelah diselamatkan, ternyata Wang Tian tidak mengingat kejadian apa-apa guys. Ya, padahal kejadian itu baru terjadi. Dan yang ia ingat hanyalah ia yang sedang membersihkan toilet katanya. Lalu, di sini jelaskan nih, bahwa batu yang ditelan kucing tadi bernama batu tera, yang merupakan salah satu batu langka yang membuat binatang apa saja yang memakannya akan berubah bentuk menjadi manusia, sama seperti halnya dengan kucing tadi. Nah, karena batu tersebut terlalu berbahaya, mereka pun berinisiatif memberikannya ke sekolah mereka. Saat tiba di depan sekolah itu, ternyata sekolah itu sedang melakukan sebuah kompetisi pertarungan, yang dimana siapa saja yang menang akan mendapatkan bonus uang yang sangat besar. Mendengar hal itu, tentunya Wang Tian yang memerlukan uang seketika bersemangat guys. Namun sayangnya, kompetisi tersebut memerlukan tim untuk mengikutinya. Wang Tian pun mulai mencari kelompoknya guys. Tapi di sini Xiaofang dan Aite tidak setuju nih guys, Wang Tian ikut dalam turnamen itu. Karena katanya turnamen itu sangat berbahaya, yang dimana turnamen itu nantinya akan menghadirkan lawan-lawan dari sekolah lain yang tentunya sangat kuat. Dan lebih ngerinya lagi, setiap pertempuran di turnamen itu selalu ada saja yang terluka.
Namun, Wang Tian tidak mempedulikannya, karena menurutnya selama ia punya kekuatan tangannya, hal itu tidak akan menjadi masalah. 不会吧？有你和阿义帮我，我还有什么可怕？除了这个，还有什么办法能够一星期正式一场普通的比赛吗？小心一点就 OK 啦。 Tak lama kemudian, tiba-tiba saja sebuah mobil yang tak terkendali datang yang membuat kekacauan di sana dan juga hampir menabrak Wang Tian. Untungnya, Aite berhasil menghentikannya. Ternyata orang yang ada di mobil itu adalah Mei Mei atau kenalan dari Xiaopang yang mana tujuannya ke sini untuk mengajak Xiaopang membantunya dalam memenangkan kompetisi itu. Karena menurutnya Xiaopang itu kuat dan juga merupakan pemenang kompetisi di tahun yang lalu. Tapi Wang Tian tidak menyetujuinya karena katanya Xiaopang sudah berjanji untuk membantunya juga. Namun karena pilihan itu ada pada Xiaopang, akhirnya Wang Tian mengalah dan lebih menyuruh Xiaopang untuk memilih antara ikut dengannya ataupun dengan Mei Mei. Lalu secara tiba-tiba tangan Wang Tian berubah menjadi kurus guys. Dan ternyata itu adalah ulah Mei Mei yang sudah menanamkan sihirnya saat Wang Tian pingsan. Tapi saat Mei Mei ingin menyembuhkannya dengan serbuk sihirnya, Wang Tian malah meniup serbuk itu dan membuat tubuh Mei Mei berbanding terbalik dengan tubuh Wang Tian. Untungnya, setelah dibawa ke dokter sekolah, hal itu dapat diatasi. Tapi karena kejadian sebelumnya, Wang Tian pun terlambat nih guys untuk mendaftar di turnamen itu. Dan terlebih lagi, ia juga tidak mempunyai tim. Untungnya, di saat itu Xiaopang dan Aiti datang dan mendaftarkan dirinya untuk menjadi tim dari Wang Tian. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil diterima. Di keesokan harinya, pertarungan itu pun dimulai guys. Dan untuk perhitungan poinnya, di babak pertama ini pertarungan akan ditentukan lawannya secara acak guys. Dan jika tim dari pertarung itu menang 3 kali, maka ia akan mendapatkan 3 poin. Yang mana hal itu akan membuat mereka maju ke babak selanjutnya. Atau istilahnya, jika satu tim terdiri dari 4 orang, maka 3 dari 4 orang itu harus memenangkan pertarungan. Agar nantinya mereka dapat melaju ke babak selanjutnya. Dan untuk pertarungan pertama, yaitu lokasi ini guys, dari tim Wang Tian yang melawan tim musuh bernama Han Seli. Pertarungan pertama ini kurang menarik guys, soalnya baru aja mulai pertarungan, lokasi udah menang guys. Dan itu pun dengan 1 serangan saja. Dan untuk pertarungan yang kedua adalah Aite nih guys. Nah, karena mereka ini adalah pertarungan tipe menembak, maka di pertarungan ini akan diadakan dinding guys yang terbuat dari guci-guci yang disusun. Tapi walaupun begitu, hal itu sangatlah mudah bagi Aite guys. Hanya dengan 1 serangan saja, ia dapat memenangkan pertarungan itu. Sedangkan untuk pertarungan ketiga ini adalah giliran Wang Tian guys. Yang kali ini lawannya adalah Mei Mei. Tapi kali ini Wang Tian terlalu meremehkan Mei Mei guys. Hanya karena ia adalah seorang gadis yang imut. Ternyata Mei Mei tak selemah itu guys. Bahkan ia mampu memanggil roh iblis yang ukurannya lumayan besar. Dan juga langsung mengalahkan Wang Tian. Pertarungan keempat ini lumayan seru nih guys. Soalnya ini adalah pertarungan Xiaopang melawan mantan muridnya yang bernama Su Chou. Tapi walaupun awalnya sang murid dapat memojokkan Xiaopang, namun pada akhirnya ia harus kalah guys setelah terkena serangan soplek dari Xiaopang. Nah, karena tim Wang Tian kali ini berhasil memenangkan 3 pertarungan, berarti mereka harus lulus ke babak selanjutnya. Nah, pada malam harinya Wang Tian lalu berlatih nih, karena dirinya merasa masih lemah. Ia mengingat Wang Tian juga baru ikut turnamen, dan juga masih pemula dalam mengendalikan kekuatannya. Nah, setelah latihan itu berakhir, ia pun kembali untuk melanjutkan pertarungan selanjutnya. Di pertarungan selanjutnya ini adalah pertarungan di alam terbuka,
yang mana mereka harus mengambil sebuah anting milik lawannya dalam waktu 10 menit. Dan jika mereka berhasil, maka akan mendapatkan 3 poin. Namun, jika dalam waktu 10 menit tidak ada yang berhasil, maka para petarung itu hanya mendapatkan 1 poin masing-masingnya. Nah, untuk pertarungan pertama kali ini adalah Wang Tian melawan mantan murid Xiaopang yang bernama Su Chou. Pada awalnya, Wang Tian kabur dahulu nih, menggunakan strateginya, naik ke atas menara, tapi Su Chou berhasil mematahkan menara itu. Wang Tian lalu terjatuh dan Su Chou mengambil kesempatan itu untuk mengambil kalungnya. Namun sayangnya kalung itu tidak ada guys, dan malah nyelip di celana Wang Tian. Su Chou pun menghajar Wang Tian lagi, tapi Wang Tian malah sempat kabur. Sampai pada akhirnya ia berada di tebing, lalu ia lemparkan kuinnya itu guys, yang seketika diambil oleh Su Chou. Tapi sayangnya lagi, Su Chou telah tertipu, namun ia masih bisa bertahan. Nah, karena sudah kesal dengan permainan Wang Tian, ia pun marah dan sudah tak segan lagi menghajar Wang Tian. Sedangkan Wang Tian malah memakan kuinnya. Tapi Su Chou kembali menghajarnya, dan karena waktu yang sudah hampir berakhir, akhirnya Su Chou pun memutuskan untuk membunuh Wang Tian dengan dijatuhkan dari tebing. Namun, ketika pemenangnya ingin disebutkan, ternyata Wang Tian masih hidup guys, dan nyangkut di sebuah pohon. Nah, oleh karena itu, pertandingan itu pun menjadi seri nih guys. Dan untuk koin yang dimakan Wang Tian tadi, itu bukan koin asli ya guys, tapi sebuah tipuan. Scene pun lalu berpindah kepada Su Chou yang sedang mandi. Dan tak lama kemudian Xiaopang datang untuk meminta maaf atas kesalahannya dahulu, di mana saat itu ia masih menjadi guru yang egois. 好久不见了，刚才的比赛，你出手是不是太狠了一点？阿直叔他发病了，我刚才。 Tapi kayaknya Su Chou masih belum bisa memaafkannya, dan hal itu juga dilihat oleh Wang Tian dan Ai Te yang pada saat itu entah mau ngapain nih. Terus pada keesokan harinya saat pertarungan babak ketiga dimulai, terdengar kabar nih guys, bahwa Su Chou telah meninggal dan membuat mereka sangat terkejut, terutama si Xiaofang. Tapi di sini belum diketahui pasti penyebab Su Chou meninggal. Nah, kalau suka lanjut ke part 4-nya ya.